thoughts come over me, feels like I'm somebody else. Di awal film, kita diperlihatkan kembali si Fang. Doi udah jadi jelema benghar kaya raya, lalu Fang juga ternyata udah putus sama si Chloe. Bener kan bacanya? Bukan Chloe kan? Nah, pokoknya dia jadi orang kaya lah, punya bar sendiri, bisnis, penyanyi, main film juga. Tapi tetap masih jadi gigolo dengan tarif yang tinggi. Dia juga ada sedikit niatan buat berhenti jadi gigolo gitu. Singkat cerita, si Fang menemui seorang wanita bernama Monica. Si Monica ini adalah gadis yang lugu dan dia lagi megat angkot. Mana ada angkot di Hongkong gelo? Maksudnya lagi megat taksi. Si Fang pun nawarin tumpangan sama si Monica ini. Karena emang posisi udah malam juga, Monica pun mau. Setelah si Monica sampai di tempat tujuan, mereka pun berkenalan dan si Monica meninggalkan Fang. Saat masuk ke apartemennya, pacarnya pun langsung nyuruh si Monica masak. Dan pacarnya ini adalah pengangguran berat cuy. Dia juga suka poya-poya gitu, ngabisin duit si Monica cuman buat berjudi. Pacarnya ini pun langsung gegaradah tas dan ngambil uangnya si Monica. Lalu ia pun pergi entah kemana. Saat si Monica rebahan, ia pun menemukan sebuah kancut di kasurnya. Mantog aiges genah manjir. Koplok dak teh. Keesokannya, Monica dan temannya bernama Susi telah selesai bersyuting. Seseorang pun datang memanggil Susi. Ia bernama Yitung. Nah, si Yitung ini adalah mucikari gitu. Ya semacam itulah. Jadi dia lagi ngajak si Susi buat ikut bekerja sama dia sebagai jab-jab Lailai. Nah, si Susi juga ngajak si Monica buat ikut. Mau gak mau, Monica pun ikut. Singkat cerita, Monica pun ikut, tapi saat ia dipesan buat dipakai sama orang-orang di situ, ia gak mau dan menolaknya. Si Monica pun bertemu dengan Fang di kapal itu. Mereka pun mengobrol. Saat enak-enak ngobrol, ada pesan dari HP-nya si Monica. Katanya emaknya pingsan dan harus masuk rumah sakit. Lalu si Fang pun nganterin si Monica ini ke daratan. Karena si Fang ini baik banget, Monica pun ngajak makan malam sama Fang dan meminta nomor HP-nya. Monica pun berbicara sama saudara-saudaranya untuk membicarakan ibunya yang sakit. Tapi saudara-saudaranya ini malah gak peduli dan memilih untuk pergi saja. Akhirnya cuman si Monica yang menunggu ibunya saat itu. Singkat cerita, Monica balik ke apartemennya. Ia mendengar suara desahan seorang wanita yang ternyata itu adalah pacarnya yang sedang bergenjotan bersama wanita lain. Ia pun kaget dan salah tingkah. Ia pun hanya kaget dan ketakutan. Ia pun memberanikan diri untuk mengusir pacarnya itu. Pacarnya malah minta $30.000 supaya bisa berangkat. Ia pun langsung mendagorkan botol ke kepalanya. Pacarnya pun langsung kabur dengan keadaan bugil cuy. Di bar, si Fang lagi santuy dan kebetulan ada teman gigolonya. Saat enak-enak santuy, ada seseorang yang menemui Fang. Seseorang itu bernama Isabel dan meminta tolong ke si Fang untuk bisa menikmati seks yang sebenarnya, tapi tanpa menjebol gawang suci alias keperawanannya. Karena dia akan menikah beberapa bulan lagi dan cuman pengen calon suaminya doang yang boleh mencoblos liangnya. Dan si Fang pun mencoba untuk membantunya si Isabel ini. Fang pun mulai ngajak jalan si Isabel ini jajan bareng dan pergi ke salah satu bar. Tapi saat mereka memasuki bar itu, orang-orang di situ pun narileukeun alias pada ngeliatin ke si arah Fang dan si Isabel. Si Isabel tampaknya sangat ketakutan dan meminta untuk pergi dari tempat itu. Lalu salah satu orang di situ pun menagih hutang ke si Fang. Fang pun menolak dan ia langsung memukul kepala orang itu dengan botol dan mereka pun lari dari bar itu. Mereka pun berlari dari kejaran orang-orang tersebut dengan hujan yang deras pula. Akhirnya Fang dan Isabel pun bersembunyi di mobil losbak. Mobil ini benar-benar sama dengan mobil tukang tahu bulat di tempat saya cuy. Hujan-hujan ngopi udun ngadar tahu bulat. Ngadar udah ding mang oleh sih anjay. Saat para orang-orang sableng itu pergi, si Fang pun langsung mencium dan mengkodok-kodok danau toba si Isabel. Isabel benar-benar menikmatinya dan you know lah, saat melakukannya dengan panas, dengan adrenalin yang panas juga, serasa di alam naonnya leweng awi sugan.
Setelah selesai mereka pun berdua pun keluar, tapi ternyata orang-orang Sableng itu mengepungnya dan tertawa. Ternyata semua itu adalah kelakuan si Fang. Ia dengan sengaja melakukan seperti itu layaknya acting agar si Isabel ini benar-benar terangsang. Dia lo anjir, nyawa Gigolo mahal mah kudu lompatan sieun dibacok heula anjir. Singkat cerita, saat Fang lagi nyantuy di barnya, ternyata si Susi udah pacaran sama temannya si Fang. Dan ia pun kedatangan tamu. Tamu tersebut ternyata adalah Monica. Si Monica ini bercerita bahwa ia pengen jadi jablay dan ia pengen semua cowok memperebutkannya. Saat itu juga ia meminta Fang ngajarin gimana caranya berhubungan dengan baik ya, istilahnya guru lah ya. Keesokannya si Fang mulai ngelatih si Monica. Ia menceritakan sejarahnya, nonton filmnya, bahkan sampai belajar ngebejek cuy. Singkat cerita, saat mereka berdua berolahraga, tampaknya si Monica melirik-lirik Fang dan memiliki perasaan. Si Monica pun telah belajar banyak dari si Fang, dan Monica ngajak Fang buat makan malam. Fang pun nanya soal latihan mendesahnya. Lalu si Monica pun mempraktikannya. Ia pun mendesah sampai si Fang malu dan hendak pergi. Semua orang di tempat itu pun melihat mereka, bahkan Chef Juna pun sama. Setelah pulang, si Monica pun sangat senang dan bahagia ada di samping Fang. Saat ia hendak menciumnya, Fang langsung menjauhkan bengeknya dan si Monica langsung awkward. Monica pun langsung turun dengan alasan ada sesuatu yang lupa dibeli. Ia pun melihat Fang pergi dengan mobilnya dengan penuh penyesalan. Singkat cerita, si Monica pun ke rumah si Fang. Tapi saat sampai rumahnya, ia melihat seorang wanita masuk bersama si Fang. Ia pun langsung terdiam. Wanita tersebut ternyata adalah si Isabel, dan si Isabel datangnya hanya untuk meminta digenjot sama si Fang. Padahal dia mau nikah loh seminggu lagi, tapi si Isabel tetap memaksanya. Keesokannya di tempat obrolan cewek si Hitung, para jelema benghar pun memilih cewek satu-satu. Salah satu jelema benghar pun gak milih siapa-siapa karena menurutnya cewek si Hitung itu-itu aja dan membosankan. Ia pun pergi ngelain tempat. Saat pergi, ia pun menemukan cewek yaitu si Monica dan langsung ia pun panas karena selangkangan itu. Setelah selesai, si Monica pun benar-benar menjadi anggun dan si pria ini bercerita kepada teman-teman jelema bengharnya bahwa si Monica benar-benar mantap betul cuy. Si Monica benar-benar dipesan sana sini oleh banyak pria benghar. Bahkan ia pun sampai diajak jalan ke Eropa. Singkat cerita, si Susi dan pacarnya hendak membeli rumah, tapi sayangnya uang mereka kurang cukup untuk membeli rumah tersebut. Lalu karena mereka berdua adalah jablay dan gigolo, mereka pun nawarin jasanya ke si Yitung untuk mempromosikan diri mereka ke salah satu jelema benghar supaya dapat duit tambahan ya kan. Yitung pun membawa mereka ke salah satu pasangan jelema benghar yang bernama Big Dog. Di lain tempat, si Monica ngajak gurunya alias si Fang dinner lagi. Bahkan sampai ia memesan kafenya. Ternyata si Monica pun nagih ujian akhir sama si Fang. Ujiannya yaitu bergenjotan. Dan akhirnya si Monica dan Fang pun berencana untuk menikah karena saling mencintai. Di lain tempat, Susi dan pacarnya pun mulai bekerja di rumah si Big Dog. Ternyata si Big Dog dan istrinya pun malah melakukan BDSM dan membuat Susi dan pacarnya meninggal dunia. Saat bangun tidur, Monica dan Fang melihat berita mengenai peristiwa kematian mereka berdua. Alangkah ruasnya mereka. Singkat cerita, si Monica menemui si Yitung yang lagi merekrut jablay baru. Tapi ternyata itu adalah rencana mereka berdua untuk membuka Yitung buka mulut agar tahu bahwa awalnya dia yang memanfaatkan si Susi dan pacarnya. Lalu Monica pun menemui Big Dog dan menggodanya agar bisa menggenjotnya. Si Big Dog pun mengajak Monica ke tempat bermainnya. Lalu si Big Dog dan istrinya pun mulai aksinya. Ya mereka bermain seperti itu layaknya seperti membunuh cuy. Tiba-tiba datanglah Fang dan dia langsung menangkap mereka berdua. Singkat cerita, Big Dog dan istrinya pun ditangkap dan misi ini pun selesai untuk menangkap mereka berdua. Fang dan Monica pun benar-benar bahagia dan akan menjalani pernikahan dengan waktu yang sangat dekat. Sedangkan di lain tempat, setelah Isabel menikah dengan suaminya, ia pun mengatakan bahwa dirinya sudah hamil. Dan suaminya pun langsung menabok Isabel karena suaminya telah disterilkan sejak lama. Jadi, anak tersebut anak sah anjing. Di lain tempat, Fang dan Monica sedang melaksanakan pernikahan dengan bahagia. Saat si Fang sebat santuy, suaminya si Isabel pun datang dan menyuruh anak buahnya membunuh Fang. Di sini tragis banget men. Si Monica lagi bayangin masa depannya sama si Fang, tapi malah modar anjir si Fangnya di sisi jalan dengan tubuh yang penuh tusukan. Dan film pun tamat cuy. Endingnya cukup gampang cuy, karena udah gitu aja gitu. Si Fang maut terus ya udah ngegantung banget sumpah.
Gak seru lah, jadi kena hati Lilis tuh urdi. Tapi ya sudahlah, jadi begitulah ending dari film Apwong, lanjutan film Begigolo yang sebelumnya saya pernah buat. Kecewa kan? Iya, aing oke seruan. Terima kasih telah menonton video ini. Klik subscribe dan nyalakan notifikasinya jika kalian berkenan. Request film apa lagi yang harus saya recap? Oh ya, kalian yang belum nonton video saya sebelumnya, cek aja di channel saya. Sok tinggalin dijamin ngangkang cuy. Terima kasih dan sampai jumpa cuy.